Izin bertanya Bante, apa persamaan dan perbedaan antara kita, winyana, dan manu? Ditegaskan di kata-kata itu ada padanan kata sinonim kata mano. Itu ada, ya ceritanya itu ada 11, tetapi salah satu di antara ke-11 itu adalah mano itu sendiri. Mano artinya apa? Mano itu artinya yang mengetahui. Jadi satu keberadaan yang punya tugas untuk mengetahui objek namanya mano. Atau juga bisa diartikan alat untuk mengetahui objek namanya mano. Dan itu punya istilah dengan punya istilah lain yang berbeda, tetapi masih punya permaknaan yang sama, yaitu winyana. Winyana sendiri artinya yang mengetahui secara spesifik, yaitu yang mengetahui secara spesifik objek-objek sebagai keberadaan yang bertugas untuk mengetahui secara spesifik atau alat untuk mengetahui secara spesifik. Di sini karena ada persamaan permaknaan dalam istilah Indonesianya, yaitu sesuatu yang mengetahui, sehingga agar ada pemisahan yang jelas bahwasanya istilah Pali tertentu punya terjemahan ke bahasa Indonesia secara tertentu pula. Untuk sebaliknya, apabila kita menggunakan istilah bahasa Indonesia yang merujuk ke pokok-pokok dharma, itu bisa terjurus ke istilah Palinya secara lebih spesifik. Yang menjadi kebiasaan kita adalah kita tidak perlu detail dengan penggunaan berbagai macam istilah dalam bahasa Indonesia setelah mengetahui berbagai macam jenis kata Pali yang berbeda-beda, yang punya makna sepadan-sepadan. Seperti misalnya kata panya, kebijaksanaan, wicaksana, kebijaksanaan, terus ada samaya, pengetahuan, yaitu kebijaksanaan juga, ada nyana, kebijaksanaan, ada sampajanya, kebijaksanaan, ada berbagai macam istilah Pali berbeda-beda. Kita menerjemahkannya dengan satu kata, yaitu kebijaksanaan. Ini ketika kita menggunakan istilah kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia, kita akan kehilangan arah. Yang dimaksud itu adalah istilah Pali yang mana? Betul ya? Ya, juga ada kata-kata yang lain, misalnya asawa kita terjemahkan pengotor batin, kilesa kita terjemahkan pengotor batin, apalagi anusaya pengotor batin. Terus
apapun yang lain ya diterjemahkan pengotor batin. Yang jika kita menggunakan istilah pengotor batin untuk kata-kata tersebut, kita tidak bisa memberikan semacam atau mendapatkan semacam kepastian bahwa yang dimaksud dalam kata apa tadi bahasa Indonesianya? Ya, pengotor batin. Jangan gunakan kotoran batin. Jangan nempel, buang jauh-jauh itu. Nggak dapat permanaannya. Jauh sekali. Gunakan pengotor batin. Ketika kita menggunakan kata pengotor batin begitu, yang dimaksud apa ini? Kilesa, asawa, anusaya, niwarana, atau yoga, oga, gantha, cangyojana, ya banyak sekali. Padahal masing-masing itu punya rinciannya tersendiri. Beberapa Sang Buddha memaksudkan adalah asawa. Beberapa Sang Buddha memaksudkan adalah anusaya. Tapi kita setelah terlanjur menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu dalam satu kata, kita tidak bisa memilah-milah lagi untuk istilah palinya itu merujuk ke mana, ke kata apa. Jadi misalnya kalau itu adalah anusaya, itu pun masih terpilah. Ada anusaya 3, yaitu 3 jenis anusaya. Ada 7 jenis anusaya. Termasuk sangyojana, ada 10 sangyojana, ada 7 sangyojana. Kalau yang dimaksudkan adalah asawa, ya ada 3 jenis asawa atau 4 jenis asawa. Sesuai dengan penggolongannya. Kalau kilesa, nah kalau mau dirinci secara teliti, asawa itu ada berapa? Jumlahnya ada 1.500. Jadi kita perlu ada semacam istilahnya boleh disebut pembakuan istilah. Balik ke pertanyaan, kata winyana yang lebih umum digunakan itu di sini saya menggunakan istilah pengetahu. Kalau secara spesifik begitu ya, pengetahu secara spesifik ya kesannya terlalu panjang. Jadi kata secara spesifiknya itu ya termasuk dilemahkan ya. Yang menjadi titik utama itu adalah akar kata pengetahuannya itu, keberadaan mengetahui. Sedangkan kata mano ya untuk membedakan dari kata winyana ya saya menggunakan istilah ya pengamat. Antara pengetahuan pengamat sama enggak? Ya. Tetapi dari pemahaman yang sama enggak? Yang mengamati, yang mengetahui juga enggak? Yang mengetahui itu yang mengamati juga enggak? Ya. Nah, itu agar tidak ada perbedaan makna yang secara signifikan di antara kedua istilah itu, yaitu pengetahuan dan pengamat itu. Tetapi sebatas sebagai satu tujuan agar istilah-istilah itu bisa merujuk ke istilah palinya secara lebih spesifik, ya, lebih tertentu.
Selain itu ada kata citta. Kata citta itu artinya yang berpikir, atau juga bisa diartikan sebagai satu keberadaan yang punya ciri sangat-sangat kompleks sehingga dikatakan citta. Ada yang disebut dengan manindriya, yaitu indera berupa mana? Indera pengetahuan. Ada yang disebut dengan hadaya. Hadaya sendiri itu artinya adalah heart. Dan itu dari akar kata yang sama, hadaya dan heart ini. Hadaya itu kan dalam bahasa Pali. Kalau dalam bahasa Palinya itu ya hirdaya. Hirdaya kalau ya-nya itu dihilangi, hirda atau heart itu sendiri. Punya kedekatan, dan banyak istilah Sanskerta Pali itu punya kedekatan yang sangat erat dengan bahasa-bahasa Eropa yang bersumber dari utamanya salah satunya adalah bahasa Roma Latin. Seperti kata auto atom, auto itu loh. Apa artinya itu? Artinya adalah sendiri. Ata artinya diri. Auto artinya sendiri. Mati artinya mengetahui, baik dari bahasa Latinnya maupun dari bahasa Sanskertanya. Mati artinya mengetahui atau pengetahuan. Otomatik pakai C, ya otomatik itu menjadi kata sifat. Artinya sesuatu yang punya ciri bisa mengetahui sendiri. Jadi bukan manual. Mengetahui sendiri, betul ya, otomatik ya. Misalnya otomobil, mobil artinya gerak, oto artinya sendiri, nggak usah didorong. Manual. Masih banyak lagi kata yang ini menggunakan istilah oto begitu ya. Termasuk istilah atom begitu ya. Artinya sesuatu yang tunggal, yang punya entitas, yang punya ciri khas tertentu ya. Yang tunggal artinya yang tidak sama dengan yang lain ya. Yang dimengerti sebagai satu partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibelah-belah lagi pada waktu itu, mengertinya begitu. Sehingga unsur-unsur itu juga disebut dengan istilah atom yang juga berangkat dari kata atta ini juga. Nah, masih ada beberapa istilah lain yang menjadi padanan kata manu itu tadi. Kesemuanya itu entah dengan terjemahan bahasa Indonesia yang sama atau berbeda, ya kalau bisa itu ada pembedaan, ya punya padanan makna antara satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya dari sisi kebiasaan masyarakat menggunakan istilah-istilah itu untuk fungsi-fungsi tertentu, untuk situasi kondisi tertentu. Seperti misalnya kata winyana begitu. Winyana sering
gunakan untuk konteks misalnya pengetahu secara penglihatan, namanya cakkhu winyana. Kita tidak bisa kemudian secara terpisah menggunakan cakkhu cita atau cakkhu mano, cakkhu mana, tidak bisa, tidak umum. Dan itu ada banyak sekali dalam bahasa kita, termasuk hal yang jamak, ya, hal yang jamak meskipun maknanya sama, kita tidak biasa menggunakan kata yang lain, hanya terbiasa menggunakan kata yang satu tertentu itu meskipun keduanya atau beberapanya itu punya kesamaan arti atau punya kesepadanan arti. Demikian pula dengan fungsi kata cita dalam penggunaannya itu. Ya, cita misalnya kita menggunakan istilah cita, cuti cita, cuti cita apa? Patisanti cita misalnya. Ya, mungkin ini bisa digunakan berbarengan juga atau sama-sama digunakan cuti winyana atau patisanti winyana. Tetapi ada beberapa konteks yang lain yang kata cita itu tidak bisa digantikan begitu saja dengan winyana. Oleh karena memang itu adalah keumuman atau kejamakan atau populernya memasyarakatnya, peristilahan itu digunakan oleh para pengguna bahasa di tempat dan waktu itu. Jadi tidak ada istilah kalau cita itu yang begini punya makna yang lebih spesifik, yang beda dari kata mano, beda dari kata winyana, beda dari kata hadaya, beda dari kata yang lain-lain. Sehingga tidak ada alasan untuk menjelaskan secara lebih rinci dengan interpretasi pribadi, misalnya bahwa cita itu sesuatu yang berpikir, yang keberadaannya tidak kekal. Sedangkan mano, itu sesuatu yang lebih dalam, yang mengetahui segalanya, ya, mengetahui cita itu sendiri, punya keberadaan yang tidak berubah-ubah, misalnya, tetap berada di situ terus. Nah, ini sudah menyalahi, dan ini betul ada orang yang menjelaskan seperti ini. Contoh yang diangkat ini karena memang ada yang menjelaskan seperti ini. Lebih jauh dari itu, apa mestinya kata-kata ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kita menerjemahkannya biasanya sudah tergiring ke istilah Indonesia yang memang sudah ada. Yaitu hal yang wajar. Siapa-siapa juga cenderung punya cara seperti itu. Oleh karena kalau tidak menggunakan terjemahan yang sudah ada, itu akan membingungkan masyarakat. Misalnya mano diterjemahkan pengamat, apa ini? Orang kan akan berpikir lagi kan. Tapi kalau mano diterjemahkan batin gitu ya, selesai sudah. Hanya permasalahannya adalah kata batin itu apa artinya? Sudah cocokkah dengan kata mano ini, atau kata cita atau kata winyana ini? Sudah bersesuaian atau belum? Soalnya tidak sedikit kita umat Buddha di Indonesia ini punya semacam fanatisme bahwa mano atau cita atau winyana
itu tidak bisa diterjemahkan dengan istilah lain kecuali kata batin. Tidak bisa diterjemahkan dengan misalnya hati, diterjemahkan dengan apa istilah sukma, nyawa, apalagi jiwa, roh misalnya. Oh, di agama Buddha tidak mengenal roh, yang dikenal adalah batin. Lu kok bisa memastikan? Anda kok bisa memastikan bahwa yang dikenal di agama Buddha itu adalah batin bukan roh? Padahal dua-duanya adalah bahasa Arab. Dari mana Anda mengetahui bahasa Arab itu sedemikian rupa sehingga batin itu punya kecocokan untuk terjemahan kata mano ini? Nah, di sini kata batin itu sekali lagi apakah sudah bersesuaian? Kalau kata batin itu di dalam bahasa Arab meskipun yang sudah tersadap ke dalam bahasa Indonesia ini, kalau dimengerti sebagai satu entitas yang punya ciri abstrak, bercokol di dalam tubuh, berdiam di dalam tubuh, yang mulai dari berada di rahim ibu sampai nanti mati meninggal dunia, itu adalah satu entitas yang terus tetap ada sedemikian rupa tanpa ada perubahan. Yaitu yang kita mengatakannya sebagai yang diri, yang si diri itu. Nah, ini sudah sangat-sangat menyalahi konsep ajaran Sang Buddha. Dan jika batin itu diterjemahkan seperti itu, kata batin tidak cocok untuk istilah mano atau istilah cita atau istilah winyana. Tidak cocok sama sekali. Kata apa yang cocok dalam bahasa Indonesia? Ternyata tidak ada. Tidak ada yang cocok. Tetapi kita menggunakan istilah batin. Dari sekian jumlah istilah yang ada yang lainnya itu, dengan satu catatan bahwa kata batin ini punya penjelasan secara Buddhis sedemikian rupa, yaitu keberadaan yang bersifat abstrak, yang bergantung pada tubuh, yang punya ciri mengetahui dan punya ciri juga selalu muncul dan padam, berubah-ubah untuk setiap waktunya. Oleh karena kepadaman batin ini, ya, jadi yang dimaksudkan selalu muncul dan padam itu juga bisa disalah mengerti. Muncul padam. Apa yang muncul padam? Ya sesuatu yang sama itu. Bukan seperti itu. Batin yang muncul, mengetahui ini objek, mendengar suara, mencium bau. Ketika pengetahuan ini padam, diganti dengan objek yang lain, yang sesungguhnya kalau dalam proses yang lebih rinci lagi, satu kali mendengar itu bukan satu kali batin mengetahui, tetapi ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kali muncul dalam proses mendengar itu. Sangat cepatnya.
Sehingga karena cepatnya ini seolah-olah batin yang muncul dan padam itu bisa punya aneka tugas. Ketika mendengar juga langsung bisa seolah-olah itu melihat dalam waktu yang bersamaan. Termasuk juga mungkin sambil melakukan sesuatu. Seolah-olah mendengar juga iya, melihat sesuatu juga iya, tangannya mengerjakan sesuatu juga iya, bersamaan seolah-olah itu istilah kita itu apa? Multitasking. Nah, tapi itu adalah pekerjaan kita satu persatu tugas. Di saat mendengar seseorang tidak melihat, di saat melihat seseorang tidak melakukan hal yang lain. Hanya karena cepatnya cita itu muncul padam sehingga mampu mengcover sekian tugas itu seolah-olah dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika mendengar itu hanya butuh cita beberapa sedikit saja. Kemudian dilanjutkan dengan melihat. Ya, membutuhkan sedikit saja sudah cukup bisa mengetahui. Seolah-olah itu berbarengan. Dokter ya. Ini ngomong-ngomong panjang juga ini sampai 30 menit. Nah, ini adalah untuk pengertian yang baik, pengertian yang benar. Jadi bukan permasalahan perbedaan saja, tetapi juga pemahaman kita. Ya, mengerti secara benar bahwa keberadaan batin adalah sesuatu yang abstrak, yang bergantung pada jasmani, yang punya ciri, yang punya tugas mengetahui objek, punya ciri tidak kekal. Muncul padam. Sekali lagi, istilah muncul padam itu bukan sesuatu yang sama yang muncul dan padam. Yang muncul berikutnya adalah sesuatu yang sama dengan yang padam itu. Ini adalah pengertian yang salah. Bahwasanya cita yang telah muncul kemudian mengalami padam karena terdapat hukum ketidakkekalan yang menjadi ciri cita itu atau batin itu, muncul cita yang baru, itu sama sekali bukan cita yang lama yang telah padam itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil yang diproses oleh cita yang telah padam, ya. Berupa apa? Berupa karma. Karma itu yang kemudian memberikan kondisi, ya, termasuk jasmaninya, termasuk juga ada sisi faktor-faktor batiniah yang disebut dengan cetasika itu yang memunculkan cita lagi. Tetapi cita yang muncul sekali lagi bukan entitas yang sama dengan cita yang padam sebelumnya itu. Dikatakan sesuatu yang sama tidak, dikatakan sesuatu yang terpisah sama sekali juga bukan. Oleh karena apa? Cita yang muncul yang baru, batin yang muncul yang baru ini tanpa ada cita sebelumnya tidak mungkin akan muncul. Oleh karena kemunculan cita yang baru itu adalah hasil kerja dari cita sebelumnya yang sudah padam, yang menciptakan karma. Karma ini yang kemudian mengkondisikan munculnya cita yang baru ini. Ini pemahaman sebetulnya pemahaman dasar dalam agama Buddha yang semestinya umat Buddha itu mesti ketahui. Tetapi sejauh apa kita umat Buddha telah punya pemahaman sedemikian rupa? Bante dengar aja kayaknya bingung saya.
Eh? Membingungkan enggak? Bisa paham enggak? Nah itu adalah ya pengetahuan di seputar ajaran Sang Buddha yang patut untuk diketahui, patut untuk dipelajari, dan itu cocok sesuai dalam suasana berbuat bajik perdana makan. Ya semoga kebajikan yang dibuat bukan hanya dari perdana makanan yang juga disertai dengan hal-hal bajik yang lain berupa keyakinan, berupa pandangan benar. Kita juga melakukan kebajikan yang lain berupa ya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan ya yang berkaitan dengan ajaran Sang Guru Agung. Ya, anumodana.